bahagia, mereka nyaman. Itu yang penting, mereka nyaman dan mereka bersedia untuk mengikuti pembelajaran di sini dan antusias. Itu yang saya catat ya. Saya melihat memang belum sejauh itu ya. Ini baru pada level manajemen, kepala sekolah, kemudian sumber daya manusia gurunya gitu ya. Nah ini belum pada level yang berikutnya tadi yang saya sebut dengan misalnya pembimbing asrama, kemudian ahli gizi, kemudian psikolog ya, psikolog pendidikan misalnya gitu ya. Itu menjadi penting di situ. Gitu. Itu akan menelan biaya besar. Nah kalau pendidikan sudah digratiskan ke seluruhnya negeri swasta, kan nggak perlu sekolah rakyat. Evaluasi terus, jadi setiap 3 bulan kita evaluasi. Jadi kita nggak setahun penuh, 3 bulan evaluasi, 3 bulan sekali. Bisa jadi yang dapat di triwulan pertama dapat, kedua tidak dapat. Mungkin yang ketiga nggak dapat. Ya kita lihat aja. Yang termasuk judul dan lain-lain juga sedang kita evaluasi. Sangat kita sayangkan adanya temuan itu, bahwa kondisi itu menunjukkan data kita itu belum valid, data kita itu belum terintegrasi dengan baik, sehingga penerima bansos rekeningnya itu adalah bagian dari judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Kita tahu bersama di tengah gelombang tantangan sosial dan juga kritik, harapan masih terus tumbuh di akar-akar rakyat. Kita tahu bersama mulai dari sekolah rakyat hingga bantuan sosial yang menyentuh banyak hati. Kementerian Sosial terus bergerak dan juga terus tumbuh untuk kemudian memberikan banyak sekali harapan bagi rakyat di tengah pujian dan pertanyaan. Kami langsung hadirkan di studio TV One bersama kami di One On sudah hadir bersama dengan saya pada malam hari ini ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Assalamualaikum Gus Ipul, Pak Menteri. Waalaikumsalam Mbak Maria. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri hadir malam hari ini di tengah banyaknya sorotan tentunya ya kepada Kementerian Sosial yang Anda pimpin saat ini. Tapi kalau kita lihat banyak sekali pujian mengenai program yang baru saja pemerintah termasuk juga Anda luncurkan. Sekolah rakyat, 6 bulan, betul Pak Menteri? Insya Allah sejak awal Januari diluncurkan pertama kali. Dan ini adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan sekolah rakyat bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang kurang mampu, keluarga yang tidak terbawa dalam proses pembangunan, atau dalam istilah statistiknya itu adalah keluarga yang miskin atau miskin ekstrim. Tujuan utamanya ada itu ya, masyarakat ataupun kemudian keluarga yang miskin dan juga miskin ekstrim. Sebenarnya area untuk keberadaan sekolah rakyat ini berada di mana? Karena banyak juga yang mempertanyakan, jika kemudian targetnya adalah keluarga yang miskin dan juga miskin ekstrim, artinya harusnya kemudian diperbanyak di area 3T, Pak Menteri. Ya, jadi yang pertama-tama itu adalah ya tentu tingkat kemiskinan, di mana banyak orang miskin, disitulah sekolah rakyat harusnya berdiri. Jadi semua itu berdasarkan data. Ini sebenarnya yang sejak awal dipesankan oleh Bapak Presiden kepada kami, agar kami memulai kerja dengan data yang akurat, dengan data yang benar. Nah untuk keperluan itulah Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025, tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Sejak itulah sesungguhnya Indonesia untuk pertama kalinya ya memiliki data tunggal. Satu data Indonesia yang jadi referensi untuk penyaluran program baik untuk di kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah. Oke, jadi berdasarkan data ya, dan kemarin semuanya bekerja berdasarkan data. Sudah turun langsung bertemu juga dengan para siswa, seperti apa? Pak Menteri, boleh cerita kepada kami? Ya, terus terang semua juga udah mengerti dan mengikuti bahwa sejak tanggal 14 Juli kemarin proses pembelajaran dimulai, diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah tentu di lingkungan sekolah rakyat itu semuanya perlu memperkenalkan diri, semuanya perlu mengetahui situasi kondisi sekolah, karena kepala sekolahnya juga baru, gurunya baru, tenaga kependidikannya baru,
dan juga tentu siswanya juga baru. Maka itu masa pengenalannya tentu lebih lama dibanding dengan masyarakat atau sekolah pada umumnya. Bertemu langsung, menyapa juga para orang tua, para siswa, begitu ya? Ketemu semua. Jadi alhamdulillah saya bisa ketemu dengan para orang tua, bertemu dengan siswa, bertemu dengan kepala sekolah, para guru yang umumnya mereka ingin ya punya tekad untuk bisa melakukan yang terbaik. Harapan-harapan apa sih yang disampaikan kepada Pak Menteri? Ya mereka pertama tentu terkejut ya, semua terkejut lah bahwa kemudian ada sekolah rakyat. Mereka terharu ya kepada Bapak Presiden utamanya ya, memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang sesungguhnya dalam tanda kutip sudah putus harapan untuk bisa menyekolahkan anaknya. Itu yang luar biasa. Jadi haru isinya, ya orang tuanya banyak yang menangis, anaknya juga banyak yang menangis. Bahkan kepalanya sekolah sendiri ketika mengikuti pembekalan juga banyak yang menitikkan air mata setelah tahu siapa yang sekolah di sini. Ini kerja bersama tentunya ya Pak Menteri ya? Tim besar, jadi saya tidak sendirian. Jadi untuk menerjemahkan gagasan Presiden ini, di kiri, kanan, depan, atas, bawah saya banyak kementerian yang terlibat. Ada gubernur, ada bupati, wali kota, banyak sekali yang mendampingi saya. Bahkan kami juga atas izin Presiden membentuk satu tim ahli atau tim formatur yang diketuai oleh Prof. Muhammad Nuh, DEA. Ini luar biasa Mbak, bantuan datang dari mana-mana. Banyak sekali yang membantu kami meskipun awalnya kami tidak juga minta bantuan. Gitu. Seperti salah satu contohnya ya, ada Pak Ari Ginanjar itu memiliki teknologi DNA talent. Ini adalah teknologi terbaru yang pertama kali dilakukan mungkin di Indonesia untuk mengetahui dengan cepat bakat jeniusnya anak-anak setiap siswa sekolah rakyat. Dan ini diaplikasikan ya? Ya nanti akan diaplikasikan ini. Sebelumnya sudah kita coba untuk para kepala sekolah dan setelah itu para kepala sekolah kami interview bagaimana dengan teknologi ini. Mereka rata-rata menyatakan puas dan bisa mengenali dengan baik potensi yang mereka miliki. Jadi bisa dengan mudah diarahkan begitu ya? Iya, ini untuk kepala sekolahnya, belum siswanya. Mereka puas ya. Kemudian itu kedua akan kita teruskan ke para gurunya. Setelah para gurunya nanti terus para siswanya. Sehingga kepala sekolah tahu ya kemampuan guru masing-masing guru mengetahui potensi dan kemampuan dari anak-anaknya. Oke. Sekolah rakyat ini kan menarik juga ya. Sistemnya adalah sistem asrama bagi para siswa. Ini yang juga kemudian banyak dipertanyakan. Sebenarnya ada makna tersendiri tidak sih di balik sistem ini, Pak? Iya, jelas ada. Di antaranya salah satunya adalah menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk mereka supaya bisa bersekolah dengan tenang, tidak diributkan atau tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan orang tua yang biasanya mengajak mereka di tengah-tengah mereka sedang bersekolah. Misalnya untuk mencari nafkah, membantu mencari nafkah, atau diajak keliling berjualan, sehingga anak kita ini terganggu. Ini jenjangnya untuk jenjang apa saja Pak Menteri? SD, SMP, SMA. Semuanya diasramakan? Ya, semuanya diasramakan dan yang tahun ini itu sifatnya adalah sekolah rintisan. Jadi sekolah rintisan untuk sekolah rakyat. Maksudnya ini adalah semacam kita memulai dengan menggunakan gedung-gedung sementara yang dinyatakan layak. Siapa yang menyatakan layak adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu dengan dinyatakan layak, kemudian direnovasi, sesuai alokasinya kami melakukan rekrutmen siswa. Oke, sekolah rintisan ini untuk kemudian menuju coba sekolah rakyat. Nah, sementara sekolah permanennya, insya Allah sesuai arahan Presiden akan dibangun tahun ini di 100 titik yang nanti kapasitasnya bisa menampung 1.000 siswa. 1.000 siswa. Se-Indonesia? Satu sekolah. Satu sekolah? Untuk SD, SMP, dan SMA. Wow. Jadi itu nanti yang gedung permanennya. Sementara ini masih menggunakan gedung-gedung milik Kementerian Sosial atau milik kementerian lain seperti milik Kementerian Tenaga Kerja atau milik Depdagri atau juga milik provinsi, bupati atau wali kota. Oke. Melihat sekolah rintisan yang kemudian sudah mulai di launching, kemudian sudah banyak siswa juga yang menaruhkan harapan di sana, Anda pun juga turun langsung.
kalau boleh diberikan penilaian gitu ya, atau kepuasan seorang Menteri Sosial Gus Ipul Saifullah Yusuf, kira-kira berapa evaluasinya Pak Menteri? Saya belum berani lah untuk menyatakan puas. Terus terang aja kami harus mengevaluasi setiap harinya. Ini memulai ya. Tapi secara umum saya katakan bahwa proses MPLS ini sesuai rencana. Secara umum sesuai rencana. Dan terus kita awasi. Kayak tadi sore ini setiap jam 5 saya rapat melalui Zoom dengan kepala sekolah atau dengan PIC yang kita tunjuk di setiap 63 titik itu untuk melakukan koordinasi apa masalahnya, apa solusinya. Kadang masih ada masalah-masalah, misalnya airnya belum lancar, langsung carikan solusi. Mungkin listriknya bermasalah, bisa kita carikan solusi. Teknis lah itu ya, itu teknis. Itu yang pertama yang teknis. Tapi yang kedua, kadang-kadang ada anak-anak kita yang sakit, ya kan? Kemudian ada tidak bisa tidur. Nah, banyak yang sudah mulai kangen untuk kembali ke rumah gitu ya. Ya, orang tua. Banyaklah masalah-masalah yang misalnya kita belum punya security. Nah, terus ada kekurangan-kekurangan gitu yang terus kita lengkapi setiap hari. Oke, dan terus dilengkapi setiap hari. Karena muncul juga banyak pertanyaan begitu ya. Kalau kemudian sistemnya ada asrama seperti yang Anda tadi sampaikan Pak Menteri, banyak ternyata anak-anak ini yang secara keseharian memang bertugas membantu penghasilan nafkah keluarga. Bagaimana kemudian keberlanjutan keluarga mereka? Banyak juga kemudian anak-anak yang, mohon maaf Pak Menteri, yang kami jumpai begitu ya, setengah-setengah gitu bahasanya. Memang pingin sekolah tapi juga memikirkan bagaimana kemudian keluarga saya jika kemudian saya tidak membantu orang tua saya. Ini Menteri Sosial kita punya jawaban tidak untuk ini, untuk mengatasi hal ini. Tapi mohon maaf Pak Menteri, kita tahan dulu ya. Sesaat lagi boleh, kami akan kembali untuk ada usai jeda. Ya, Anda kembali di One on One, masih bersama saya saat ini ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kita masih membahas bagaimana kemudian 100 titik sekolah rakyat yang sudah launching pada Juli kali ini. Banyak apresiasi, banyak pula yang kemudian memberikan pertanyaan Pak Menteri. Salah satunya adalah dengan sistem asrama yang ada ini, seperti pertanyaan menggantung saya tadi. Bagaimana kemudian nasib dari anak-anak yang selama ini menjadi tulang punggung bagi orang tuanya, membantu orang tua dan juga keluarga mencari nafkah? Jadi yang pertama tadi kan lingkungan yang berkualitas. Yang kedua, bahwa sebelum anak-anak ini resmi menjadi siswa sekolah rakyat, itu kita survei, kita berkunjung ke rumahnya, bicara dari hati ke hati dengan orang tuanya. Jadi kalau satu-satu itu Pak? Satu-satu. Jumlahnya banyak? Ya, satu-satu ya. Satu-satu. Oke. Memang kita datengin satu-satu, dan kalau memang beliau tidak bersedia, kita tidak paksa. Ada syarat-syaratnya, bisa sekolah di sini, memang berasrama, ya untuk makan dan lain-lain disiapkan gratis, tapi syarat-syaratnya harus mengikuti seluruh tata tertib yang ada di sekolah rakyat. Bapak Presiden dari awal menyampaikan kepada kami pesan betul bahwa seluruh orang tua yang rindu kepada muridnya, kepada anaknya, mohon maaf, karena kapanpun bisa mengunjungi sekolah rakyat, dibuka sepenuhnya. Kapanpun orang tuanya rindu diperbolehkan. Ini arahan pertama dari Bapak Presiden waktu itu. Nah, untuk itulah sebelum sekolah di sini kita dialog dari hati. Ada yang enggak mau ya enggak apa-apa, enggak dipaksa. Ada yang mau ya langsung. Tapi banyak juga kan yang menjadi tulang punggung keluarga? Ya banyak. Tapi ini enggak boleh, kalau dia udah sekolah di sini ya mereka harus diberi dukungan penuh. Kita harus ada tanda tangan para orang tuanya. Jangan diganggu sampai dia lulus, sampai bisa menuntaskan, kalau bisa sampai SMA. Nah, setelah rembukan selesai, baru boleh sekolah di sini gitu. Itu proses panjang jadi artinya? Prosesnya lumayan panjang, ya 2-3 bulan lah untuk seleksi siswa. Dengan akhirnya persetujuan tentunya dari pihak siswa dan juga keluarganya begitu ya. Pertanyaan berikutnya begini Pak Mensos, kalau kita berbicara mengenai anak-anak yang targetnya adalah miskin dan juga miskin ekstrim, tentu dari segi wawasan dan juga pelajaran tidak bisa kemudian mengikuti kurikulum yang ada seperti di sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Mohon maaf, ini kita harus jabarkan begini. Artinya bagaimana kemudian kurikulum yang disiapkan di sekolah rakyat ini bagi mereka?
Pertama tentu ada kurikulum seperti sekolah-sekolah formal. Tetapi sebelum itu ada masa-masa matrikulasi, masa orientasi, karena tidak ada tes akademik, yang ada adalah talent mapping. Ya, talent mapping. Dari sinilah dimulai semuanya ini. Istilahnya Pak Nuh itu menggambarkannya sederhana. Sesungguhnya setiap anak ini punya kejeniusannya masing-masing. Punya talentnya masing-masing. Kalau burung jangan disuruh narik gerobak. Nah, kalau dia sapi jangan disuruh terbang. Kira-kira begitulah ya sederhananya. Maka itu ini berdasarkan talent mapping dulu diketahui. Ya tentu ada nanti yang harus sama pembelajaran matematikanya, misalnya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya gitu. Ada yang memang anak-anak harus didampingi betul supaya punya pemahaman yang sama ketika nanti memasuki yang namanya kurikulum formal. Oke, artinya ada kurikulum khusus juga? Iya, kurikulumnya khusus dan formal. Disamakan dengan yang lain-lain, tetapi ada yang khusus. Kan di antara anak-anak ini ada mungkin yang belajar bisa lebih cepat. Tapi ada juga yang lambat. Nah, yang cepat maupun yang lambat ini bisa difasilitasi dan bisa dibimbing oleh guru-gurunya dengan melihat kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Oke, jadi memang sudah disiapkan sebenarnya khusus bagi mereka yang mungkin sejatinya sebelumnya mungkin tidak bisa mengejar kurikulum formal pada umumnya begitu ya. Iya. Tapi bagaimana dengan begini Pak, banyak yang kemudian mengkaitkan sekolah rakyat dengan stigma. Lagi-lagi stigma. Bagaimana memisahkan stigma sekolah rakyat, sekolahnya, mohon maaf ini ya, miskin dan juga miskin ekstrim nih. Iya. Bagaimana kemudian ini kan menjadi beban tersendiri bagi anak-anak Pak Mensos. Ya dari awal udah kita ajak dialog. Bahwa anak-anakku semua, ini dari awal ya, tidak hanya saya ketemu. Mereka kita tanya bagaimana pandangan mereka tentang orang tuanya. Rata-rata mereka bangga sama orang tuanya. Orang tuanya ini rata-rata buruh serabutan. Buruh serabutan dengan gaji yang tidak jelas. Ya. Ada anaknya pemulung, ada yang sudah ditinggal ayahnya. Ada yang kira-kira itu rata-rata penghasilannya di bawah 1 juta sebulan orang tuanya itu dengan tanggungan keluarga 4 atau 5 orang gitu. Jadi ini semua sudah kita lihat ya, dan tentu mereka kita beri satu pemahaman yang baik bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, bisa sukses melebihi orang tuanya. Oke, artinya kemudian ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi isu tersendiri pada saat nanti jika kemudian mereka mungkin saja mencari pekerjaan, bersekolah di universitas tinggi. Ya, kita harus fasilitasi. Jadi kalau dia pengen meneruskan kuliah ya harus dibimbing untuk supaya bisa berkuliah, bisa sekolah atau meneruskan kuliah gitu. Harus dibimbing secara khusus. Tapi bagi yang ingin nanti selesai sekolah di tingkat SMA mau bekerja, ya dia harus dibimbing. Mungkin ada yang ingin jadi pengusaha, mungkin ada yang ingin jadi pegawai atau ingin jadi apalah macam-macam profesi. Itu tinggal didorong aja kan, udah ada ininya. Kami percaya Kementerian Sosial di bawah Pak Menteri bekerja cukup luar biasa lah untuk kemudian membawa anak-anak ini bisa naik kelas dengan wawasan yang luar biasa dan juga menjadi generasi emas. Kami percaya juga dengan anak-anak ini yang pasti bisa mengejar itu. Tapi bagaimana dengan lingkungan di luar ya Pak? Artinya lingkungan kerja misalnya. Mungkin tidak sih gitu ya. Kami khawatir begitu pada saat nanti kemudian mereka memasuki dunia kerja yang begitu keras ini ya Pak ya. Pada saat dilihat sekolah rakyat. Ada stigma tersendiri begitu loh Pak. Mungkin tidak menjadi isu di masa depan. Enggak, insya Allah lah. Nanti kita lihat aja, jangan-jangan malah mereka yang dicari. Wah. Saya sudah melakukan sejumlah semacam studi banding lah ke beberapa sekolah ya yang selama ini memang memberikan kesempatan dari keluarga yang tidak mampu. Mohon maaf, saya nyebutnya dalam istilah statistik itu miskin atau miskin ekstrim. Setelah diberi pendidikan ya dengan sungguh-sungguh fasilitas yang memadai, mereka menjadi orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang diterima di berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya saya lihat di CT Arsa milik salah satu pengusaha kita yang sukses. Itu salah satu contoh aja.
Oke, harapannya juga lapangan pekerjaan juga terbuka lebar untuk mereka tanpa memandang stigma itu tadi ya. Tapi insya Allah lah, nanti kalau memang proses pendidikannya baik, kita lihat 3 tahun yang akan datang, kemudian anak-anak bisa dilihat kemampuannya, ya otomatis stigma itu akan hilang. Jadi ini waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab, karena anggarannya juga nggak sedikit untuk sekolah rakyat ini ya Pak Menteri. Tolong benarkan saya jika kemudian salah Pak. Betul satu sekolah ini kemudian memiliki anggaran sekitar 100 miliar rupiah? Jadi begini ya, kalau anggaran itu tentu dihitung lah. Dihitung dengan baik bersama Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan beserta dengan unsur-unsur lain yang mengerti betul tentang anggaran. Pasti. Tapi kira-kira begini, kalau saya memahami apa yang digagas oleh Bapak Presiden ini ingin mendorong wong cilik ini bangkit, itu dulu. Memuliakan wong cilik ini supaya mereka juga ikut berkontribusi di Indonesia Emas 45. Yang kedua, menjangkau yang tidak terjangkau. Yang ketiga, memungkinkan yang tidak mungkin, menghadirkan pemungkin-pemungkin baru. Ya, mereka ini kan sesungguhnya dalam tanda kutip putus asa. Tapi dengan adanya ini mereka semangat dan mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini. Kalau kita lihat baik. juga fasilitasnya ini nggak main-main, ini fasilitas unggulan ini Pak. Ya, saya sampaikan bahwa ini memang untuk, mohon maaf sekali lagi, miskin ekstrim miskin. Tapi fasilitasnya seperti sekolah unggulan. Nah, dalam udah kami sampaikan juga ke DPR, dalam hitung-hitungan kami itu dengan segala keperluan anak-anak, ya tentu makin tahun makin turun karena ada pemberian laptop, ada seragam, dan keperluan-keperluan belajar lain itu kira-kira satu anak itu ya 48 juta setahun. Satu anak. Artinya itu anggaran juga sudah kemudian dihitung secara detail, secara betul, dan anggaran ini sebenarnya diambil dari mana Pak Menteri? Ya dari APBN. APBN. Kami terbuka aja, itu kan kita sampaikan kebutuhannya dan dihitung, dan kami kan diawasi. Tidak bisa menggunakan anggaran itu semaunya sendiri. Jadi ada indeksnya, ya kemudian ada hitung-hitungannya dan seterusnya yang pasti itu diaudit. Ya, pasti itu diaudit. Pasti diaudit. Banyak yang mempertanyakan apakah kemudian ini juga ada kaitannya dengan bansos yang dibatasi begitu loh Pak Mensos. Kita akan bahas soal bansos ya kayak sesaat lagi Pak Mensos ya. Ya, siap. Oke, sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda pemirsa. Ya, Anda kembali di One on One masih bersama saya Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, ya, Mbak tadi Maria. Kita masih banyak pertanyaan sebenarnya soal sekolah rakyat yang luar biasa ini Pak Menteri. Artinya begini, sebenarnya kalau kemudian ini ternyata anak-anak para siswa ini dijemput bola berdasarkan data yang ada, jadi nggak ada yang kemudian bisa mendaftar ingin sekolah di sekolah rakyat. Ada syarat-syarat tertentu tidak? Iya, memang kita nggak mau membuka pendaftaran. Kita seleksinya itu berdasarkan data dulu. Kalau misalnya ya di Jakarta Selatan kita mau ada sekolah rakyat itu karena gedungnya siap gitu. Maka kita berdasarkan data itu kita lihat yang di sekitar sekolah itu. Jakarta Selatan ya. Nanti kita jemput. Jadi tidak ada pendaftaran. Dan tidak ada memang yang kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Banyak sekali artinya yang ngantri itu sebenarnya lebih banyak. Nah itu dia, artinya kan akan ada antrian di sana kan Pak? Ya yang di dalam data ya, tapi memang kita tidak buka. Maka kita lihat di situ paling miskin ekstrim yang kita utamakan. Setelah miskin ekstrim nggak ada, baru kita miskin. Gitu. Jadi memang prioritas, ada prioritas dan prioritasnya kita mulai dari data. Kita mulai dari data. Jadi misalnya orang tuanya kadang penghasilannya tadi ya, yang kedua rumahnya masih sewa. Gitu. Kalau dari usia Pak, kan karena banyak juga kan kemudian sudah tertinggal bertahun-tahun, putus sekolah. Ya kita nggak beri batas itu ya, selama mereka mau dari keluarga miskin, maka itu Pak Prof Mukti itu menyebutnya multi entry, multi exit. Jadi ini bisa aja usia 9 tahun masuk kelas 1 SD. Jadi kita beri kesempatan seperti itu. Jadi supaya bisa tadi menjangkau yang tidak terjangkau. Karena masih banyak, data menunjukkan masih banyak anak-anak kita ini yang belum bersekolah. Saat ini berapa sih Pak jumlahnya Pak Menteri? Kalau menurut data BPS yang terakhir itu lebih dari 4 juta. 4 juta siswa yang putus sekolah? Putus sekolah dan belum bersekolah.
Ya, ini sedang didalami terus datanya itu, tapi cukup besar yang belum sekolah. Inilah yang menjadi atensi dari Bapak Presiden. Memang ada ya saudara-saudara kita, anak-anak kita yang memerlukan perhatian khusus dengan pendekatan khusus. Tugas Anda berat juga Pak Mensos ya? Ya enggak, kan ini tugas bersama-sama menerjemahkan gagasan Presiden. Kalau sendirian mungkin berat, tapi karena ada Prof. Mukti di kiri kanan saya, juga ada Kementerian Pan-RB, ada Kementerian Agama. Jadi semuanya menjadi ringan. Banyak sekali ya, misalnya seperti Pak Seskap itu Pak Teddy itu turun langsung, Mensesnek itu turun langsung, luar biasa. Jadi semua hambatan-hambatan yang ada itu bisa kita atasi. Karena kita perlu dukungan peraturan, ya, kita perlu dukungan SDM, kita perlu dukungan sarana prasarana. Yang ini bisa dilakukan kalau kita kolaborasi. Nanti ijazahnya dari mana? Artinya? Ya sama resmi, karena ini kan ya dari sekolah resmi. Ya dari sekolah dong, kan. Tapi sekolah ini kan sudah sekolah resmi. Jadi ya setara dengan ijazah-ijazah sekolah yang lain. Kan sekolah ini ada izinnya seperti sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang lain yang mengeluarkan ijazah siapa? Kan sekolah tersebut. Ya ini ya sekolah rakyat yang mengeluarkan ijazah. Oke, dan kurikulumnya berarti berdasarkan juga dari Kemendikbud? Oh iya, yang membuat kurikulum sepenuhnya Kementerian Dikdasmen dan juga termasuk rekrutmen guru. Itu yang menyediakan juga, yang memproses pertama kali adalah Dikdasmen. Karena Dikdasmen yang tahu guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang boleh mengikuti proses seleksi untuk menjadi guru sekolah rakyat. Jadi banyak sekali di sekitar kita ini luar biasa yang membantu. Banyak juga yang swasta ya, yang bantu. Misalnya ada satu sekolah unggulan di Surabaya sana, Al-Hikmah, memberikan LMS, Learning Management System, kepada kita secara cuma-cuma. Jadi dengan begitu ini ada semacam modul ajar yang bisa jadi pegangan para guru. Jadi kita bisa hemat waktu, hemat biaya, dan lain sebagainya. Dan setara dengan sekolah-sekolah unggulan. Jadi banyak sekali yang bantu kita dengan teknologi-teknologi yang ada, sehingga yang lama itu bisa jadi lebih cepat. Anda yakin mampu kemudian mengentas kemiskinan melalui pendidikan dengan sekolah rakyat ini dalam waktu singkat? Yang paling teruji dan terpuji mengentaskan kemiskinan itu ya lewat pendidikan. Jalan yang paling teruji dan terpuji, menurut Prof. Nuh begitu. Salah satunya melalui pendidikan. Salah satunya yang paling teruji dan terpuji adalah melalui pendidikan. Memang 64% lebih ya keluarga itu tetap miskin. Anaknya itu tetap miskin. Jadi gini, 64% lebih anaknya tetap miskin kalau orang tuanya miskin. Ini data, pendapat saya, ini data. Tapi ada juga anaknya keluarga miskin yang sukses. Itu 30% lebih. Nah, maka kita buat ini yang 64% ini lewat pendidikan, diungkit supaya nanti terus berkurang. Harapannya seperti itu kan? Harapannya seperti itu. Mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui pendidikan, melalui sekolah rakyat. Tapi Kementerian Sosial juga kemudian masih menghadirkan bansos di tengah-tengah rakyat. Tapi kami memiliki data, Pak Mensos, ternyata dari bansos tersebut yang sedang ramai saat ini ya, ada teridentifikasi 571.410 penerima bansos terlibat judol. Ini yang kemudian terungkap saat ini. Di luar nalar kita, Pak Mensos. Ya, saya juga terkejut. Tetapi ini semua adalah bermula dari kita menindaklanjuti arahan Presiden tentang bansos tepat sasaran. Ini penting dulu. Jadi ini sesungguhnya judul besarnya itu adalah bansos tepat sasaran. Tapi digunakan tidak sesuai sasaran. Nanti dulu bansos tepat sasaran sesuai arahan Presiden. Dari awal begitu. Karena data menunjukkan banyak subsidi dan bantuan sosial itu yang ditengarai. Saya bilang, yang ditengarai tidak tepat sasaran, termasuk program-program yang lewat Kementerian Sosial. Maka itulah kita mulai dengan Inpres itu nomor 4. Berpedoman pada Inpres nomor 4 itu. Ketika kita berpedoman pada Inpres nomor 4 itu, yang tadi saya sebut di depan, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di samping memperbaiki data dan pemutakhiran data beserta BPS, berikutnya kita melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak. Ya,
Sampai akhirnya seizin presiden saya datang ke PPATK untuk menyerahkan seluruh NIK yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial. Jadi kami yang datang memang untuk mengetahui profil dari penerima bansos ini. Ada kecurigaan sebelumnya? Banyak, karena dianggap tidak tepat sasaran itu. Siapa sih sesungguhnya penerima bansos kita itu? Karena kan ada yang sudah terima 10 tahun, ada yang terima 15 tahun, ada yang terima 7 tahun gitu. Maka itu ini siapa saja ini kan kami perlu tahu. Selama ini kami tidak tahu semua profilnya ini. Dan dengan instruksi untuk memperbaiki data ini, maka ini perlu ada langkah-langkah yang nyata. Banyak langkah kita, salah satunya ground check, turun ke lapangan ketemu satu persatu mereka yang telah menerima bansos ini. Persatu persatu, kita belum bisa semuanya. Baru 12 juta keluarga dari 20 juta lebih KPM yang harus kita hadiri, kita harus ground check itu. Dari situ kita udah nemukan sejumlah keluarga penerima manfaat yang tidak seharusnya menerima bansos. Sudah kita temukan. Itu yang tidak sesuai sasaran. Ya, tapi kita juga nggak bisa kontrol kan kemudian bansos ini digunakan untuk apa? Ya, maka itu kemudian bersamaan dengan PPATK yang sedang memblokir penerima bansos, karena bansos tidak hanya dari Kementerian Sosial, kami masuk. Kami ke sana sampaikan, mohon ini untuk dieksplor. Mohon ini untuk bisa dianalisis kira-kira profilnya seperti apa. Dalam waktu singkat ketika NIK yang kami kirim itu ditabrakkan dengan NIK pemain judol, ketemulah 571.000 penerima bansos yang ditengarai main judol dengan nilai transaksi hampir 1 triliun dan 7 juta transaksi lebih. Sebagai Mensos gitu. Gimana tuh suasana kebatinan Pak Mensos? Saya terkejut sekali. Berarti apa yang disampaikan oleh Presiden selama ini terbukti di lapangan. Apa yang disampaikan oleh banyak pihak tentang bansos tidak tepat sasaran itu ternyata ada faktanya. Ini yang perlu saya sampaikan ini memang ini inisiatif dari kami atas arahan Presiden lewat Inpres nomor 4. Jadi ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki bansos ini supaya tepat sasaran. Nah, hasil dari PPATK baru kita terima minggu lalu, lalu sekarang kita sedang dalami. Seperti apa sih profilnya? Per malam ini tadi saya dapat laporan, kira-kira sudah ada 200.000 lebih lah yang kelihatannya ini tidak akan menerima bansos lagi. 200.000 lebih? Yang kita sudah bisa pastikan tidak akan menerima bansos lagi pada triwulan berikutnya. Karena judul? Ya karena terbukti memang dia main judul. Oke, banyak juga yang kemudian simpang siur wacana di luar sana. Pak Menko juga sampaikan, betul tidak sih kemudian bansos ini akan dibatasi Pak Menteri? Banyak yang ketar-ketir di bawah sana. Perlu saya sampaikan ya, Presiden itu tidak pernah menginstruksikan untuk mengurangi bansos. Bahkan Presiden kemarin memberikan kebijakan untuk penebalan bansos, malah ditambahin lah gitu. Loh, malah ditambahin? Malah ditambahin. Nah, jadi ini sebenarnya seperti apa? Kita tahan dulu lah ya. Kita akan gali lebih lengkap lagi saja ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Tak bosan kita masih bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul yang dari tadi menceritakan bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di tanah air ini. Ya, Mbak Mira. Terima kasih banyak Gus Ipul masih bersama kami. Termasuk juga soal bansos ini, betul tidak sih dibatasi ini katanya? Kok tadi katanya ditambah? Jadi yang benar yang mana sebenarnya Gus Ipul? Nggak pernah ada. Presiden meminta dibatasi, dikurangi, nggak pernah. Malah justru untuk bulan Juni sama Juli ditambah 200 untuk penerima bantuan pangan non tunai BPNT yang biasanya dia setiap 3 bulan dapat 600.000, sekarang malah dapat 1 juta per 3 bulan untuk Juni sama Juli lah ya. Dan itu menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Jadi luar biasa, nggak ada pengurangan dari Bapak Presiden itu, malah ditambah. Termasuk yang bansos dibatasi hanya 5 tahun saja. Nah, kalau hanya 5 tahun itu karena saya melihat ada penerima bansos sampai 10 sampai 15 tahun. Seharusnya kan cukup 5 tahun saja, terutama yang untuk usia produktif.
pindahlah ke program pemberdayaan. Ini yang ingin dibikin seimbang oleh Presiden. Jangan cuma menerima bansos, tapi juga sanggup dan punya tekad untuk pindah ke pemberdayaan. Itu dia, karena negara nggak hanya harus nyuapin terus. Iya, kan? Iya betul itu. Makanya itu kita minta mereka ke program pemberdayaan. Di program pemberdayaan itu, makanya beliau bikin Kemenko Pemberdayaan kan, karena nanti di program pemberdayaan itu ada misalnya bantuan modal usaha bagi yang sedang membuka usaha. Ada mungkin bantuan modal pengembangan pasar. Ada bantuan untuk menambah keterampilan. Jadi modal-modal begini yang bagus pemberdayaan, sementara bansos itu kan sementara, berdaya selamanya gitu loh. Nah ini yang kita dorong ke sana sekarang. Seperti kemarin saya di UGM itu memwisuda 1.000 penerima manfaat ya. Jadi ada 1.000 KPM, keluarga penerima manfaat, yang tidak mau lagi terima bansos. Mereka, saya sudah cukup lah terima bansos, saya ingin memberikan kesempatan yang lain ya untuk menerima bansos, sementara kami ingin ikut program pemberdayaan. Nah kalau kayak gitu kan sesuai harapan, Pak Mensosnya senang gitu ya, tapi kan banyak Pak Mensos di luar sana yang justru masih, aduh saya masih butuh lah terima bansos kayaknya. Inilah yang sedang kita evaluasi dan kita beri edukasi, bahwa bansos ini sementara, ada yang bansos dari orang tuanya turun ke anaknya, nanti turun ke cucunya. Nah itu tidak sehat sama sekali. Oke, artinya akan dibatasi ini adalah hanya untuk para penerima yang berusia produktif? Ya jelas yang berusia produktif. Kalau untuk lansia, penyandang disabilitas itu tentu akan bansosnya seumur hidup gitu loh. Tetapi kalau untuk yang usia produktif maksimal 5 tahun lah kita evaluasi. Dan kita dorong ikut program pemberdayaan. Harus naik kelas lah mereka ya? Ya naik kelas, mereka harus naik kelas. Kami perbanyak ini yang wisuda-wisuda ini yang kita sebut graduasi itu. Semakin banyak yang graduasi, semakin bagus dan juga memberikan kesempatan yang di bawahnya lagi. Menarik juga tadi disebut bansos seumur hidup. Lagi ramai juga nih Pak soal bansos seumur hidup bagi ODGJ. Nah ini banyak yang bertanyakan nanti implementasinya seperti apa? Peruntukannya bagaimana? Ya kita kembali untuk bisa memberikan bansos itu berdasarkan data ya. Penyandang disabilitas ya termasuk ODGJ misalnya ya selama ada di data bisa kita bantu. Tapi kalau tidak ada di data ya kita tidak bisa bantu. Jadi kembali kerja kita berdasarkan data. Ini nggak rawan kecurangan? Yang mana ini? Untuk ODGJ ini? Ya curang gimana ya, mungkin kan nanti bisa kita lihat itu, kita bisa ground check, kita bisa lihat ya. ODGJ itu kan dibuat beri bansos itu untuk dia sendiri apa untuk keluarganya, kan ini juga masih perlu diperiksa lebih lanjut. Tetapi bagi kami biasanya kalau ada ODGJ itu ya perlu untuk koordinasi. Mungkin mereka memerlukan perawatan yang residensial. Maka kami punya sentra-sentra di seluruh Indonesia ini yang melayani kelompok rentan yang membutuhkan bantuan dari negara. Oke, karena kami berpikir kalau kemudian untuk ODGJ ini mekanismenya nanti akan seperti apa. Ya. Dan juga kan banyak dari mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka sebatang kara. Ya. Seperti apa Pak Menteri? Maka itu kami sedang mendalami ini ide untuk ODGJ ini. Kan apakah ODGJ ini sudah termasuk bagian dari penerima manfaat selama ini. Jadi mungkin ini mohon maaf ada keluarga yang menerima bantuan dari kami, salah satunya putra atau putrinya itu mungkin ODGJ misalnya begitu. Jadi masih perlu pendalaman lah, masih perlu pendalaman. Tetapi ODGJ menjadi salah satu kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian. Pasti itu yang juga kemudian harus menjadi salah satu target juga ya. Tapi begini, mereka yang kemudian masih sehat segar waras gitu ya, kemudian mereka juga bisa bertanggung jawab atas amanah yang disampaikan. Banyak juga dari mereka yang nggak amanah gitu, kok nggak tepat sasaran, apalagi nih ODGJ begitu. Mohon maaf ya, karena nggak sedikit juga dari mereka yang sebatang kara Pak Menteri. Ya maka itulah, jadi kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah, mereka yang lebih tahu ya kondisinya, bagaimana memberlakukan para kelompok-kelompok rentan seperti ODGJ gitu. Di dalam aturan, maka setiap kabupaten kota harus memiliki rumah singgah. Rumah singgah inilah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan termasuk ODGJ itu. Jadi misalnya ada keluarganya yang sudah tidak bisa merawat lagi, bisa dititipkan sementara di situ. Atau dititipkan ke sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Jadi kami sudah punya mekanisme itu untuk menampung ODGJ yang memang
memerlukan bantuan dari pemerintah. Dan saat ini masih dikaji setelah itu bukan dikaji. Sampai sekarang udah banyak di tempat kita ODGJ, banyak sekali. Oke. Ya, mereka yang memiliki masalah mental. Banyak sekali di tempat kami, Mbak. Kita punya 31 sentra. Sentra itu pusat layanan terpadu kami yang melayani kelompok-kelompok rentan, mulai anak-anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, juga dengan penyandang disabilitas, fakir miskin yang tidak punya rumah, dan juga termasuk yang bermasalah mental. Kemudian korban perdagangan orang, juga macam-macam banyak sekali yang kita sebut dengan 12 pas itu. Mereka-mereka yang rentan ini kita layani. Kalau memang membutuhkan layanan residensial, sudah kita siapkan di situ. Nah, kita layani bagi yang fakir miskin, yang sehat, kita berdayakan, kita ajari berdagang segala macam, maksimal 2 tahun. Setelah 2 tahun dia harus maksimal 2 tahun. Itu dia bagaimana kemudian pemerintah tidak hanya kemudian memberikan bantuan sosial saja, tapi juga memberdayakan masyarakatnya begitu ya. Kita nantikan juga nanti program-program luar biasa lainnya dalam hal pengentasan kemiskinan, baik itu miskin maupun miskin ekstrim yang saat ini menjadi target utama dari pemerintah. Terima kasih banyak Gus Ipul, Pak Menteri. Wah, terima kasih kami sudah diundang ke sini. Mohon maaf kalau penjelasannya belum tuntas. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Terima kasih banyak telah berbagi bersama kami dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang menjadi isu saat ini. Salam sehat untuk Anda dan juga rekan-rekan di Kementerian Sosial, Pak Menteri. Terima kasih banyak. Kami akhiri one on one hari ini semoga bisa mencerahkan dan juga menjawab berbagai pertanyaan Anda pemirsa. Kami jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Sikap pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.